Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berada di Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan maupun yang berada di luar asrama yang menyaksikan melalui live streaming Facebook dari Panti Asuhan Gajah Ahmad Dahlan. Patutlah kita memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, diberikannya kita kesehatan, waktu luang, umur panjang, lebih-lebih nikmat yang tiada taranya yang berupa nikmatul Islam wa nikmatul iman. Sehingga pada malam hari ini kita dapat bermuajahah baik secara offline maupun online. Anak-anak, kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian 100 hadis populer untuk hafalan. Pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-29. Akan saya bacakan matan beserta penjelasannya. Disimak baik-baik kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taba qabla an tadlu asy-syamsi min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man taba qabla an tadlu asy-syamsi, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari barat, min maghribiha taballahu alaihi, maka Allah akan menerima tobatnya. Rawahu Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa Allah senantiasa menerima taubat seorang hamba, ya. Sebesar apapun kesalahan hamba, Allah Maha penerima taubat. Seluas apapun kesalahan manusia, Dia akan memaafkan. Karena tidak ada manusia yang tidak berbuat salah, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Karena manusia itu tempatnya apa? Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lalai atau lupa. Nah, maka tugas kita ketika kita berbuat salah, berbuat dosa adalah bertobat kepada Allah Subhanahu taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha penerima taubat. Bisa dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Kemudian di Al-Baqarah 54. Di surah Al-Baqarah ayat 128. Kemudian di Al-Baqarah 160. Kemudian ada di surah An-Nisa ada 2 ayat. Kemudian ada di surah At-Taubah 2 ayat. Kemudian ada di surat Al-Hujurat sampai dengan surah yang terakhir yaitu surah An-Nasr. Jadi di dalam Al-Qur'an Allah menggunakan kata innahu kana tawwabar rahima. Ya, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat hambanya. Innahu wat tawwabur rahim. Nah, itu ada 11 ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu Maha penerima taubat. Seluas apapun, sebesar apapun dosa manusia, Allah itu pengampunannya, penerimaan tobatnya jauh lebih besar.
selama sebelum matahari terbit dari barat. Nah, ini menunjukkan bahwa peluang untuk bertobat itu masih terbuka lebar. Jadi kalau ada orang masuk neraka sebelum matahari terbit dari barat, itu yang salah itu bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi manusianya, karena Allah senantiasa membuka pintu taubat. Nah, tapi ketika matahari sudah terbit dari barat, berarti apa? Menunjukkan apa? Iya, tanda kiamat sudah di hadapan mata. Maka pada saat itu tidak lagi diterima taubat, tidak lagi diterima sedekah, tidak lagi ada amal soleh. Semuanya tertutup. Karena sudah jelas kalau sudah matahari terbit dari barat, maka disitulah sudah inti dari dekatnya hari kiamat itu. Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak ada lagi pintu tobat yang Allah bukakan. Nah, semuanya sudah tertutup. Nah, siapapun kita yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, ya, kita mungkin pernah berbuat dosa besar, dosa kecil setiap hari, ya, tapi Allah akan berikan taubat itu selama matahari tidak terbit dari barat. Tapi kalau matahari sudah terbit dari barat, maka selesai sudah tidak ada pintu taubat, sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari itu sudah jelas adalah hari kiamat. Nah, setelah matahari terbit dari barat, maka kemudian akan terjadi kekacauan. Ya, jadi bumi sudah tidak berotasi pada porosnya, yang mestinya matahari terbit dari timur tenggelam di barat, tapi tidak sesuai dengan qadratullah, artinya sudah menyalahi aturannya. Akhirnya terjadi benturan antara bumi dengan planet-planet yang lain. Padahal kita tahu bahwa galaksi Bima Sakti itu ada berbagai macam planet. Ada Pluto, ada Venus, Uranus, Neptunus, kemudian ada matahari, ada Jupiter, ada bulan. Nah, itu nanti semuanya akan terjadi benturan. Nah, kalau sudah begitu, maka saat itulah terjadinya hari kiamat. Kalau sudah kiamat, maka semuanya sudah selesai. Tidak ada, ya, kalau kemudian ada yang buat film yang selamat itu kamera itu kan bisa terbang, ya. 2012 itu yang selamat itu kamera, ya. Ya, tidak, ya, itu gambaran, ya, gambaran saja. Tapi sesungguhnya nanti ketika kiamat tidak ada yang hidup, termasuk kamera ini, ya. Kamera YouTube itu nanti sudah hancur semuanya. Nah, maka ya, kita harus mempersiapkan amal ibadah kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa hati kita bersih, putih, nanti ketika dipanggil olehnya menjadi hamba-hamba yang soleh. Nah, demikian hadis yang ke-29 ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari materi ini untuk setiap hari bertaubat, ya. Minimal berapa? Kata Nabi, mi'ah au sab'in, ya. Jadi Nabi itu paling sedikit, padahal Nabi itu adalah orang yang apa? Orang yang maksum, ya. Orang yang terjaga dari dosa. Tapi beliau senantiasa bertobat dengan tobatnya astagfirullahaladzim, ya. Jadi beliau senantiasa beristighfar minimal 70 kali. Itu yang dijamin masuk surga. Nah, di sini ada yang dijamin masuk surga? Ada yang dijamin tidak pernah berbuat salah? Nah, tidak ada. Ya, semuanya pasti pernah berbuat salah, semuanya pasti pernah berbuat dosa, ya. Maka istighfarnya, tobatnya harus lebih banyak dari 100. Kenapa? Karena Nabi menyontohkan bahwa beliau yang dijamin masuk surga, terhindar dari perbuatan dosa karena beliau adalah maksum, beliau minimal istighfarnya 70 kali. Minimal itu. Lebih sering, lebih banyak 100 kali. Lah, kita harus lebih dari itu. Ya, minimal setelah sholat itu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau hitungan kita, ya mungkin sekali setelah sholat itu 25 kali, maka 5 kali
sholat atau 5 waktu itu 125 kali, karena pasti dosa kita lebih banyak, lebih besar dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa mengamalkan hadis yang ke-10 ini untuk senantiasa beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika dipanggil olehnya menjadi hamba yang soleh, yang diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Amin Allahumma amin. Ya. Marilah kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.